Pernahkah Anda mendengar tentang satu peristiwa yang besar yang terjadi di pertengahan tahun 1940? Peristiwa yang besar yang terjadi dengan satu benda, atau saya sebut saja jembatan, yaitu jembatan Tacoma, yang disebut dengan Tacoma Bridge. Apa yang terjadi dengan peristiwa ini? Tahukah saudara, jembatan Tacoma ini atau Tacoma Bridge ini digadang-gadang sama megahnya dengan jembatan Golden Gate yang ada di Amerika Serikat. Dan jembatan Tacoma ini dibangun dengan budget yang tidak sedikit. Dengan budget 6,4 juta dolar. Dan harga itu sangat tinggi di masa tahun 1940. Apa yang terjadi dengan jembatan ini? Jembatan ini pada tanggal 1 Juli 1940 diresmikan dengan megahnya. Perayaan besar-besaran dibuat dengan peresmian jembatan tersebut. Namun, beberapa bulan kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 November 1940, ada sesuatu yang terjadi membuat warga gempar melihat apa yang terjadi dengan jembatan tersebut. Jembatan tersebut bergetar. Getaran dari jembatan tersebut bukan seperti gempa. Kalau kita merasakan gempa bergoyang demikian, tidak. Gambarannya adalah sama seperti seorang yang ada di ujung yang satu memegang tali, dan seorang yang ada di ujung satu memegang tali dan mulai menggoyang-goyangkan tali tersebut. Dan jembatan tersebut mulai bergoyang seperti ini. Anda bisa mencari videonya di internet. Anda bisa browsing videonya. Dan dalam beberapa jam di hari tersebut, akhirnya jembatan tersebut hancur. Jembatan tersebut runtuh. Jembatan yang dibangga-banggakan, yang dibangun dengan megahnya, dalam sekejap runtuh. Saudaraku yang kekasih, beberapa peneliti mulai mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari jembatan yang indah ini, jembatan yang besar ini, jembatan yang mereka anggap kuat ini, kokoh ini boleh runtuh. Penelitian mulai dilakukan. Penelitian mulai dibuat mencari tahu kenapa benda tersebut yang begitu besar boleh runtuh dan boleh bergoyang sama seperti tali yang digoyang. Dan peneliti mengambil satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah ternyata yang membuat jembatan itu runtuh adalah angin dengan kecepatan 19 meter per detik. Atau bisa dikategorikan, mereka menyatakan itu bukan angin yang keras, bukanlah topan, tapi dikategorikan sebagai angin sepoi-sepoi. Hal ini membuat mereka heran. Dan ternyata mereka mendapatkan satu hal, bahwa setiap benda yang ada di muka bumi ini memiliki natural frekuensi. Sekali lagi, setiap benda di muka bumi ini memiliki natural frekuensi. Sama seperti benda tersebut, sama seperti Tacoma Bridge ini, dia memiliki natural frekuensi. Dan natural frekuensi dari jembatan tersebut adalah angin dengan berkecepatan 19 meter per detik. Sehingga ketika angin tersebut menerpa jembatan, jembatan tersebut goyang. Dan jembatan tersebut runtuh. Hasil penelitian ini dihubung-hubungkan atau disangkut pautkan dengan peristiwa yang terjadi yang tercatat di dalam Alkitab. Peperangan yang besar tetapi tidak berperang, tidak berdarah. Peperangan apa itu? Ketika orang Israel melewati sungai Yordan, bangsa pertama yang mereka hadapi adalah bangsa Yeriko. Dengan temboknya yang besar. Yosua berpikir bagaimana cara mengalahkan orang di Yeriko dengan temboknya yang besar. Bagaimana bisa mengalahkan mereka. Dan Tuhan
memberikan satu arahan yang membuat mereka menang dalam peperangan tersebut. Kita ketahui bersama, tercatat dalam kitab Yosua, mereka setiap hari harus mengelilingi kota Yeriko tersebut 1 kali. Dan pada hari yang ketujuh mereka harus mengelilingi, mengitarinya sepanjang atau sebanyak 7 kali. Dan setelah 7 kali bersorak, berteriak, maka tembok tersebut runtuh. Dan para peneliti mulai menghubungkan bahwa teriakan dari orang Israel pada hari yang ketujuh setelah mereka mengitari tembok Yeriko tersebut, suara yang sangat keras, maka kenalah pada natural frekuensi dari tembok Yeriko, dan tembok itu mulai bergetar dan tembok itu runtuh. Percayakah saudara akan hal tersebut? Firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani pasal 11 ayat 30 mencatat dan menuliskan. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Inilah yang kita pegang sebagai umat yang percaya. Apa itu saudaraku? Tembok tersebut menjadi bergetar dan runtuh bukan karena natural frekuensi teriakan daripada orang Israel. Tapi tembok tersebut runtuh karena ada kuasa Allah di dalamnya. Amin. Tembok Yeriko bergetar dan runtuh oleh karena iman dari Yosua. Iman dari orang Israel yang percaya kepada Tuhan. Maka tembok yang besar tersebut runtuh. Dan orang Israel masuk mengalahkan orang-orang yang berada di dalam kota Yeriko tersebut. Demikian juga peperangan atau pergumulan atau perjalanan kehidupan yang kita jalani dan hadapi setiap hari. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, sekalipun pergumulan Anda setebal tembok kota Yeriko, namun itu akan runtuh karena ada kuasa Tuhan di dalamnya. Hal yang kita bisa lihat dari runtuhnya tembok Yeriko, dari peperangan orang Israel melawan orang Yeriko, dan mereka menang pada saat itu. Yang pertama yang kita bisa ambil adalah Tuhan mengajarkan kepada orang Israel untuk tidak lari dari masalah. Ketika mereka melewati sungai Yordan, mereka harus menghadapi bangsa Yeriko. Tuhan tidak suruh, "Hai Yosua, pimpinlah orang Israel supaya mengitari jalan supaya engkau tidak menghadapi Yeriko karena temboknya besar." Tidak seperti ketika Musa memimpin dan meminta kepada bangsa Moab masuk lewat kota Moab dan bangsa tersebut menolak dan mereka harus berputar mengelilingi Moab. Tidak demikian. Tuhan berkata, "Maju terus." Artinya Tuhan tidak menginginkan kita lari dari persoalan. Setiap persoalan, setiap tantangan yang kita hadapi, maju dan jalanlah bersama dengan Tuhan. Yang kedua yang kita bisa ambil pelajaran dari peperangan yang ini, yang kita lihat dari peperangan melawan orang Yeriko adalah, mari kalahkan persungutan. Ketika bangsa Israel berjalan mengelilingi kota Yeriko, Tuhan bilang jalan tanpa mengeluarkan suara, dan benar. Mereka berjalan dengan tidak bersuara, tidak bertanya, "Tuhan, kenapa kami hanya berputar? Kenapa kami tidak siapkan pedang? Kenapa kami tidak siapkan tombak dan berperang?" Mereka hanya jalan dengan perintah Tuhan. Tuhan mengajarkan mereka untuk tidak bersungut dalam perjalanan, dalam peperangan yang mereka akan lalui dan hadapi bersama dengan Tuhan. Dan pelajaran yang ketiga, ketika hari yang ketujuh mereka berhasil mengitari kota Yeriko, Tuhan bilang bersorak. Apa yang terjadi? Bukankah sorakan, tiupan sangkakala, trompet yang berbunyi itu menandakan kemenangan? Apakah mereka sudah menang? Mereka belum menang. Namun Tuhan memanggil mereka, Tuhan mengajak mereka untuk bersorak sebelum menang. Inilah tindakan percaya kepada Tuhan. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hal ini, saudaraku yang terkasih. Yang pertama, ketika kita menghadapi persoalan pergumulan dalam kehidupan, jangan pernah lari. Datanglah kepada Tuhan, mintalah petunjuk Tuhan dan hadapilah, facing the giant, hadapilah bersama dengan Tuhan. Karena Allah kita lebih besar daripada setiap masalah yang kita hadapi. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk
tidak ada persungutan. Jangan ada persungutan dalam perjalanan kehidupan kita. Dan yang ketiga, Tuhan memanggil kita, bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah senantiasa, bersoraklah sebelum menang. Inilah peperangan yang dimenangkan oleh orang Israel tanpa berdarah, karena mereka tidak masuk dan tidak melawan, tetapi mereka hanya berputar, dan ketika tembok runtuh, mereka tinggal masuk mengalahkan akan orang-orang di dalam kota Yeriko. Dan peperangan tersebut tercatat oleh karena iman mereka, dan mereka menang karena Tuhan. Tembok Yeriko runtuh bukan karena natural frekuensi, tetapi karena ada kuasa Tuhan. Yakinlah dalam menjalani kehidupan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang lebih besar dari setiap pergumulan, masalah, dan tantangan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.